negeri keduanya setelah Indonesia. Kaifa la nuhibbul Quds wa qad usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila al-Madinah. Kaifa la nuhibbu Filastin wa hiya waqfun ardan lil muslimin jami'an. Kaifa la nuhibbu al-Aqsa. كيف لا نحب الأقصى وقد طهر المسجد الأقصى من قبل الله سبحانه وتعالى وبورك فيه وبورك في من حوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. Bagaimana mungkin kita sebagai umat Islam tidak cinta kepada Masjid Al-Aqsa? Bagaimana mungkin kita sebagai umat Islam tidak peduli kepada Al-Aqsa? Allah sudah mendokumentasikan hubungan yang erat antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa di dalam surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa. Allah sudah memperjalankan hambanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di mana Al-Aqsa alladzi barakna haulahu, kata Allah, Masjidil Aqsa ini kami berkahi sekelilingnya. Para ulama berpendapat yang dimaksud dengan sekeliling Masjidil Aqsa adalah negeri Syam secara umum. Negeri-negeri ini adalah yang Allah sudah jamin keberkahannya, yang Allah dokumentasikan dengan mantap di Al-Quran kita, yang menjadi bagian daripada akidah kita, masjid suci kita. Maka sudah barang tentu kita sebagai umat Islam sedunia akan terus peduli dan tetap cinta kepada masjid kita ini. Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak qad ta'arrada ila al-ihtilal ba'dama futiha min qibali Amiril Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qad القائد الكبير صلاح الدين الأيوبي رضي الله تعالى عنه ولم يفرط فيه السلطان عبد الحميد الثاني رضي الله تعالى عنه وعن خلفائنا وخلفاء المسلمين أجمعين. Bapak Ibu rahimahullah, dahulu ketika umat Islam masih lagi dalam satu kesatuan, dahulu Bapak Ibu rahimahullah, kita umat Islam sebelum akhirnya sekarang ini pecah, kita dulu satu dalam lindungan khilafah dan pemimpinnya bernama, presidennya bernama khalifah. Dari khalifah ke khalifah, bumi Al-Aqsa terus dijaga karena ini adalah tanah suci kita, tanah wakaf umat Islam. Dimulai dari Khalifah Umar bin Khattab. Beliau adalah khalifah pertama yang membebaskan Al-Aqsa dari jajahan asing. Selanjutnya dalam sejarah juga kita pernah mendengar bahwa tentara salib dari Eropa pernah juga menjajah Al-Aqsa, menjajah bumi Palestina selama 100 tahun. Lalu Allah mengutus panglima besar kita, Salahuddin Al-Ayyubi, yang berkebangsaan Kurdi, bukan orang Palestina, bukan orang Arab, berhasil menjaga dan membebaskan Masjidil Aqsa dari jajahan salibis dari Eropa. Selanjutnya kita lihat juga, kata Syekh, pada khalifah terakhir umat Islam, yaitu Sultan Hamid II, yang juga bukan orang Arab dan bukan orang Palestina, terus berupaya untuk mempertahankan Masjidil Aqsa. Ketika komunitas Yahudi datang kepada beliau meminta tanah Palestina untuk ditempati sebagai tanah yang dijanjikan oleh Yahudi, maka Sultan Hamid II pada saat itu berkata, andai saja tubuh saya ini dipotong, maka saya tidak akan pernah menyerahkan sejengkal pun bumi Palestina kepada Yahudi. Oleh karena itu kita lihat seperti apa Pak umat Islam dari zaman ke zaman terus berupaya memperhatikan dan mempertahankan masjid suci kita ini. واليوم يتعرض المسجد الأقصى المبارك لانتهاكات اليهود الظالمين
يحاولوا في الليل وفي النهار أن يهدوا ويهدموا ويفخروا تحت المسجد الأقصى الأنفاق حتى يسقط هذا المسجد المبارك، وحتى يزال هذا المسجد العظيم، وحتى يهدم هذا المسجد المبارك. ولكن أمة الإسلام اليوم للأسف الشديد ليست بخير، ولكن نحتاج أن يكون من بيننا إن شاء الله قائدا مثل صلاح الدين الأيوبي يحرر المسجد الأقصى المبارك. ونحن ننظر إلى شعب إندونيسيا بأنه شعب مخلص، وربما يخرج من بينهم من يحرر المسجد الأقصى المبارك. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah sekarang kita setelah tadi beberapa khalifah kita dalam sejarah sudah berjuang membebaskan penjajahan dari penjajahan yang dialami oleh Masjidil Aqsa dan bumi Palestina. Sekarang di akhir zaman ini bumi Palestina kembali dijajah, Masjidil Aqsa kembali dicaplok. Kata Syekh, itu kompleks Masjidil Aqsa Bapak Ibu yang ditembak semuanya, bukan hanya yang kubah kuning saja, bukan hanya Masjid Kibli saja, tetapi di sekeliling tembok ini itu yang disebut dengan pekarangan Masjidil Aqsa. Di bawah masjid itu Israel membuat terowongan-terowongan besar dengan alasan ingin mencari tempel Solomon, tempel Raja Sulaimannya mereka, yang secara tinjauan sejarah itu tidak pernah ada tempel Solomon di sana. Tetapi mereka dengan alasan dusta itu, mereka terus membuat terowongan-terowongan besar di bawah Masjidil Aqsa dengan tujuan untuk melemahkan pondasi-pondasi Masjidil Aqsa. Nanti diharapkan oleh mereka ketika terowongan-terowongan ini terus dibuat dan diperbesar, pada akhirnya kompleks Masjidil Aqsa itu akan roboh dan runtuh. Nah, kita kata Syekh, kalau sepanjang sejarah yang pernah memerdekakan Masjidil Aqsa itu bukanlah orang Palestina. Umar dari Saudi Arabia, bukan dari Palestina. Salahuddin Al-Ayyubi bukan orang Arab dan bukan orang Palestina, melainkan orang Turki. Sang Khalifah Sultan Hamid II juga bukan orang Arab, tetapi orang Turki. Salahuddin Sultan Hamid II itu kalau bicara bukan seperti Syekh bahasanya, tapi mirip Erdogan. Nah, semua mereka bukanlah orang Arab dan bukanlah orang Palestina, tetapi mereka berjasa besar dalam memerdekakan Masjidil Aqsa. Kata Syekh, kami melihat pada akhir zaman ini kami tidak bisa mengharapkan bangsa Arab untuk memerdekakan Masjidil Aqsa. Kami datang ke Asia, kami datang ke Indonesia, kami dapatkan bangsa Indonesia ini sangat jujur dalam membela Masjidil Aqsa, sangat ikhlas. Kami berharap suatu saat akan muncul seorang panglima besar dari Indonesia yang akan memerdekakan Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. وليس على الله بعزيز، ربما يبعث الله سبحانه وتعالى قائدا مخلصا يحرر المسجد الأقصى من دنس يهود الظالمين. المسجد الأقصى له بركة عظيمة عند المسلمين، فهو قبلة المسلمين. أفتنا في بيت المقدس، قال ايتوه فصلوا فيه. قال فمن لم يستطع يا رسول الله؟ قال يهدى إليه زيت. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi Masjidil Aqsa ini sebagaimana yang kita ketahui semua adalah kiblat pertama umat Islam. Kita dahulu sebelum seperti yang sekarang ini menghadap ke Masjidil Haram, mengarah ke Saudi Arabia, dulunya umat Islam dan baginda Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, pertamanya mereka dulu sholat menghadap Masjidil Aqsa. Ini adalah masjid suci ketiga kita, dan di sana terdapat kota suci ketiga kita. Jadi sudah seyogianya kita terus berupaya untuk mendukung perjuangan saudara-saudara kita dalam rangka mewakili kita membebaskan tanah wakaf umat Islam ini dari penjajahan Yahudi.
Bunda Maimunah pernah meriwayatkan dalam sebuah hadis yang dimana beliau menceritakan bahwa beliau meminta fatwa kepada baginda Nabi Muhammad SAW tentang Baitul Maqdis, tentang Masjid Al-Aqsa. Rasulullah menjawab, "Ituhu fasallu fihi." Kata Rasulullah, umat Islam wajib datang ke sana dan sholatlah di Masjidil Aqsa. Bapak Ibu lihat, kita mungkin wajib mendatangi Masjidil Haram atau haji bila kita mampu. Tetapi Rasulullah pernah mengeluarkan fatwa khusus terhadap Masjidil Aqsa untuk ituhu fasallu fihi. Datanglah ke sana. Ini perintah. Perintah fi'il amr, datanglah ke sana dan sholatlah di sana. Ini menunjukkan betapa pentingnya Masjidil Aqsa di dalam Islam, di dalam akidah kita. Lalu baginda Bunda Maimunah bertanya, "Ya Rasulullah, tidak semua orang bisa datang ke sana, jauh. Bagaimana kalau kami tidak mampu datang ke sana?" Kata Rasulullah, "Kirimkan minyak-minyak." Minyak untuk apa? Untuk menghidupkan lampu-lampu Masjidil Aqsa. Tentunya dahulu kala belum ada listrik. Untuk menghidupkan lampu-lampu Masjidil Aqsa tentulah dengan minyak-minyak. Ini adalah bukti dalil bahwa Rasulullah memberikan kepada kita tanggung jawab untuk memakmurkan Masjidil Aqsa dan diperintahkan secara khusus. Walaupun kita hanya mengirimkan minyak yang mungkin tidak seberapa nilainya, tetapi kita wajib mengemban tugas ini agar kita terus dapat memakmurkan Masjidil Aqsa dan menghidupkan Masjidil Aqsa dan mengambilnya kembali kepada pelukan umat Islam.